Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar di krok kelima halaman 27. Ada hukum nun mati atau tanwin saat bertemu dengan lam itu dibacanya melebur tapi tanpa dengung, tanpa ditahan. Ini idgham bila gunnah. Contohnya waman ketemu lam jadi wamal, wamal lam. Khairun tanwin ketemu lam jadi khairul lakum. Bunyi n-nya ditelan oleh lam, bunyi nunnya, bunyi n-nya. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malam Wa malam khairul lakum. khairul lakum. Zikru zikrul lil alamin. Zikrul lil alamin. Innahu bihim ra'ufur rahim. Innahu bihim raufur rahim. Kemudian yaumaidil. Yauma idzil lil mukatsibin. Yaumaidil lil mukadzibin. Wallahu ghaniyun alim. Halim. Wallahu ghaniyun alim. Halim kok alim? Halim. Halim Perdana Kusuma bukan alim. Halim. Ayo. Wallahu ghaniyun halim. Iya dikunci dulu nih, takut ada yang nyelonong. Wallahu ghaniyun halim. Padahal di depan mata jelas ini hak. Kenapa dibaca alim? Ya itulah kadang-kadang. Buka mic-nya Pak Toto. Pak Toto. Wallahu ghaniyun halim. Iya. Bawahnya Pak Toto dikunci itu. Saya kunci dulu takut ada yang nyelonong. Famalam, ayo buka mic-nya. Sip. Famalam. Famalam yajid fasiyamu salasati ayyam. Ini kalau ada mantobi'i ya Panjang. ketemu satu huruf hidup kan tuh. Ada ayam. Kenapa? Karena mantobi'i ketemu satu huruf hidup. Tapi kalau ketemu dua enggak panjang. Alhaqomut takasur tuh enggak panjang. Yang panjang ketemu satu saja. Mantobi'i atau huruf lin kalau dihentikan ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid disukun jadi panjang atau huruf lin jadi mad lin. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Ayo. Famalam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kemudian Fa illam yakul lahu walad. fa illam yakul lahu walad. Nah, ini enggak ada madnya pendek. Kemudian mau diulang boleh? Fa illam yakul lahu walad. Fa illam yakul lahu walad. Kemudian Faridhotam minallah. Faridatan minallah.
walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun. Kemudian Mimmakrobim maskolun. musqalun. Mimmakrobim muskolun. Mimma gharamim musqalun. Kemudian Khairul laka minal ula. khairul laka minal ula. Kemudian Ya la musirru wa akhfa. bukan syirro tapi sirro. Lagi. Sirroh. Iya. Ya la musirroh wa Jangan akhfa. sirro. Ya lamus sirra wa akhfa. Sirra wa akhfa. Kelamaan nggak ngaji nih jadi lupa lagi. Ya Ayo. la musirroh wa akhfa. Belum enak aja. Dengerin. Nih kan ada tasdid nih. 2. Dari sini nyamber ke sini. Ya lamus sirra wa akhfa. Kurang nyamber, kurang nyentak. Ayo. Ya la musirroh wa akhfa. Nah gitu. Lumayan. Padahal disuruh nyentak ya. Jadi di orang yang mohon maaf bukan manula ya, sudah sepuh lah gitu dah, sudah uduk. Padahal saya suruh nyentak, ternyata nyentaknya orang apa ya namanya, orang sepuh. Gitu. Ternyata nyentaknya orang sepuh pas. Kalau saya kan ya'lamus sirra wa akhfa, itu pengalaman saya, bukan Pak Toto masih muda, itu dari dulu itu. Saya bilang udah sentak aja. Oh ternyata nyentaknya mereka itu pas gitu. Kalau saya nyentak bener-bener nyentak. Makanya saya sering bilang kalau anak kecil jangan diajarin nyentak. Kalau disentak nyentak lagi dia. Kenapa? Ya memorinya terus apanya ya. Pokoknya mah A A B B gitu. Kalau kita pernya ibarat pernya sudah agak kurang apa ya? Kurang Udah nyata. melar. Ada melar ya kurang kalau ibarat spring bed itu tempat tidur tuh nggak mempel gitu. Udah pernya udah nggak balik, nggak mau balik pernya gitu ya. Allahu Akbar. Kata Pak Toto, sekarang pula mau ngomong apa? terima apa adanya. Aduh, tadinya saya mau balas-balasan tadinya. Tadi saya lagi benerin apa tuh lemari. Ternyata ribet beli lemari online yang belum dipasang sampai di rumah berantakan tripleknya semua. Knock dan gitu tinggal dia bilang pusing juga. Tadi saya mau benerin itu aja mau bales kemarin aja 2 kali dia nggak datang tanpa ngasih tahu. Saya bilang ngasih taunya udah selesai, udah siang. Tapi nggak boleh dendam. Yuk terus. Iya. Alam naj'allahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Konon, tapi jangan dibalik ya. Konon itu ibu dan bapak tuh banyak yang suka belajar dengan saya, diantaranya dibentak-bentak gini. Katanya otaknya jadi sehat lagi gitu. Yang tadinya lupa jadi sehat lagi. Iya saya bilang kalau sering baca Quran memang insya Allah otak jadi sehat, pikun jadi hilang gitu ya. Kemudian Wa hadainahun najdain. wa hadainahun najdain. Kemudian Ta'ifatum minal
mu'minin. Ta'ifatum minal mu'minin. Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna alaikum lahafidhin. Kemudian Ya wailana. betul. Ya wailana inna kunna tagin. Ya wailana inna kunna tagin. Kemudian Tusuna biha audain. jadi kalau Pak Toto bagus kayak gini belum ada apa-apanya bila dibandingkan Pak Manto. Pak Manto ada. Pak Manto tuh hebat. Iqra 6 aja lulus walaupun agak belepotan di ujung. Saya bilang Pak Manto emang pinter itu kalah sama yang rajin gitu ya. Kalau Pak Toto kan pinter tapi itu kurang rajin. Kalau Pak Manto bukan nggak pinter, cuman kurang pinter, tapi menang rajin. Cuman pas baca Iqra 6 belibet juga dia. Saya bilang, aduh, ini saya bilang Pak Manto Iqra 6 tamat sih tamat, cuman terpaksa saya bilang. Kenapa terpaksa? Ya kalau nggak dinaikin kan nggak enak juga gitu. Pak Toto udah lulus dari kapan pula saya bilang. Pak Manto. Dia ada Pak Mantonya ada ya. Ya Pak Manto ya. Aduh, Masya Allah. Pak Manto ya terusin. Mudah-mudahan panjang umurnya sehat dan cepat pinternya lah. Soal lagunya nanti dengan sendirinya Pak Toto kalah lah kalau rajin terus ya. Gitu. Kemudian Wa huwa khairur kurang raziqin. nyambernya kalah sama Pak Manto. Wa huwa khairur raziqin. Umur kan masih 52, masa kalah sama Pak Manto yang 58. Pernya Pak Manto masih kalah pernya itu ibarat iya itu tadi tempat itu tempat tidur ditidurin nggak mau balik lagi pernya gitu udah melar gitu ya. Ya. Aduh. Salah sedih ya Ustaz. Iya. Aduh. Wa huwa khairur raziqin. wa huwa khairur raziqin. Kemudian Inna ilallahi ragibun. inna ilallahi ragibun. Kemudian bu'dal yang ini Bu'dali qaumil la yu'minun. mungkin sebelum kita ketemu di sini, sebelum belajar, kebahagiaan itu banyak ya. Tapi setelah belajar ternyata ada kebahagiaan tambahan. Kebahagiaan jadi bahagia. Oh ternyata bahagia juga ya. Baca Quran gitu ya. Bisa ketawa, bisa ngetawain Pak Manto gitu ya. Masya Allah. Oh gitu ya. Jadi bahagia positif lah di sini ya. Alhamdulillah. Bu'dan liqaumin la yu'minun. Kemudian Fattaqullaha
fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma masana mil Wa ma mas kurang nyamber. Wa ma massana min lugub. Ayo. wa ma masana mil lugub. Waduh, nadanya udah nada Pamanto nih kayaknya. Hebat. Gitu ya. Wa ma massana min lugub. Jangan mau kalah sama Pamanto ya yang hebat. Ikro 6 udah tamat tuh. Ya, kutila. Kutila Betul. ashabul akhdud. Mana Ahdud? Mana? Ini orang Doma. Yuk. Ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Kemudian. Min ayyi Minnya jangan syai'in. ditahan, idhar. Min ay, idhar jangan ditahan, dibaca apa adanya kayak dibentak. Min ay. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Kemudian. Illa man rahimatullah. Rahmatullah baik. Ini kan nggak ada titiknya. Kalau ada titiknya betul. Ini ha, bukan tullah. Ayo. Kalah sama Pamanto di sini nih ya. Itu gak kelihatan. Pamanto tuh udah 58 tapi matanya masih jelas ya. Masya Allah. Ini kebanyakan lihat yang aneh-aneh, Ustaz. Iya bener. Pamanto jarang. Dia sakti loh. Lagi ngerjain yang saya cerita itu, lagi ngerjain rumah itu proyek, dia jatuh dari lantai 8, orang temannya meninggal. Beliau alhamdulillah. Jadi mungkin ini kurang begitu pinter itu, ada sedikit pernah jatuh gitu ya. Tapi masya Allah rajinnya itu ya, gitu. Tapi sakti. Tapi Allah berikan, andaikan waktu itu meninggal, berarti udah nggak ketemu sama saya dan nggak bisa baca ikro, nggak tamat ikro, nggak bisa baca Quran, dan berarti meninggal dalam keadaan bodoh baca ikro gitu ya dan baca Quran. Tapi sekarang Allahu Akbar, mestinya berterima kasih dengan Pak Toto, ketemu Pak Toto termotivasi jadi orang hebat ya. Allahu Akbar. Apalagi hidup ini yang kita cari. Dunia iya butuh, uang butuh, kerja butuh. Tapi apa iya tanpa sholat, tanpa baca Quran, kita akan selamat hidup kita. Sementara di akhirat nanti kita kekal dan abadi. Mestinya kita berpikir ya, bekal apa yang kita akan bawa. Walaupun sekarang terlambat, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu kan. Dari tidak ke bawah. Ayo silakan. Allah. Illa mir rahimahullah. Ya. Illa man rahimahullah. Yang bawah sekarang saya kulu. Saya kuluna lillah. Saya kuluna lillah. Kemudian Yu'ti malahu yatazakka. Yu'ti malahu yatazakka. Kemudian yang ini. Ini mantobi'i ketemu huruf bertasdid ya. Jadi hukumnya, aturannya
Kalau ada matobi ketemu huruf bertasdid, matobi itu tidak panjang. Tuh, walad. Tetapi kalau matobi'inya ketemu huruf bertasdid dan di atasnya ada alis, justru yang tambah panjang. Paham nggak Pak? Ini dua dunia yang berbeda. Pertama, matobi ini menjadi tidak panjang. Kenapa? Karena matobinya ketemu huruf bertasdid, ya. Matobi'inya jadi kalau matobi ketemu huruf bertasdid seperti tidak panjang dan tidak panjang. Jadi tidak ada panjang lagi, tidak ada panjang lagi. Tetapi sebaliknya kalau matobi'inya ini ketemu huruf bertasdid tetapi ada alis, tuh ditandai dengan alis ya umumnya. Itu bahkan terbalik dunianya. Lebih panjang. Kalau ini jangan pernah dibaca panjang, jangan pernah dibaca panjang kalau yang ini. Kalau yang ini harus ditambah panjang, harus ditambah panjang. Ini yang pertama jadi tidak panjang karena ketemu tasdid. Yang kedua menjadi lebih panjang karena ketemu huruf bertasdid. Ditandai dengan ada alis, itu aja yang membedakannya. Gitu. Memang dari segi apa pembentukan kalimat ini beda kata, ini satu kata gitu. Tapi yang gampang dicerna, yang lebih panjang itu kalau di atas huruf bertasdidnya ada alisnya gitu aja. Ada bendera ini. Kalau ada bendera matobi'i ketemu huruf bertasdid bukan tidak panjang tapi bertambah panjang. Asalnya 2 ketukan menjadi 6 ketukan. Gitu kan? Kalau ini sebaliknya. Asalnya 2 ketukan menjadi 1 ketukan, menjadi tidak panjang. Kenapa? Karena ketemu huruf bertasdid. Gitu. Jadi bertemu huruf bertasdid itu tergantung. Membaca Iqra itu apa Pak Manto apa Pak Toto gitu. Apa Pak Manto yang tidak ada salahnya tapi kurang sedikit, apa Pak Toto yang memang bagus bacanya tapi banyak lupanya gitu. Jadi mending sementara ini belum ada pilihan sih sebetulnya ya. Tapi ya daripada tidak ada rotan akar pun jadi. Gak enak banget ya, biar mikir maksudnya. Jadi percuma suaranya bagus, bacanya bagus kalau ngajinya rada kendul gitu ya. Tapi gak ada yang percuma sih, di mata Allah tetap aja ada hasilnya karena kesibukan dengan proyeknya dengan ini dan itu ya saya paham. Pak Manto juga rajin, bukan tidak ada hasilnya, tapi memang harus terus dan harus terus. Ngomong apa ya saya ya, pokoknya gitu ya. Waladhdallin. Wala yang ini tidak panjang, ini tambah panjang ya. Ngalir ngidul ngomong ya, mudah-mudahan cukup jelas. Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Jadi teori ini menjadi terbalik ya kalau kita tidak paham. Banyak kemarin juga ibu-ibu yang baca matobi ketemu huruf bertasdid, dia ragu karena dipikirnya matobi itu panjang, dia baca panjang, ternyata salah total, salah mutlak gitu ya. Karena ternyata sudah ada pengecualian, sudah ada aturan lain. Ibarat ini aturan Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI gitu ya, harus begini. Ternyata dari Pak Jokowi Presiden ada aturan lain gitu. Jadi sepertinya tumpang tindih. Tapi kan begitu, namanya perpu kalah sama undang-undang ya kalau nggak salah kayak gitu ya. Pokoknya ada di atas. Pokoknya mah intinya begitulah. Jadi aturan 1A sepertinya tumpang tindih. Ternyata ada pembatalan gitu ya. Dibatalkan dengan aturan yang berikutnya gitu. Paham ya? Yang lebih tinggi. Persis karena ada sesuatu hal ya. Ada sesuatu hal yang sehingga harus seperti itu gitu ya. Harus dibuat peraturan pembatalan gitu. Yang apa sih saya kalau bukan politikus ngomong tuh nggak bisa ya, pokoknya mah begitu dah. Yang ini Pak berikutnya. Ja'atit Tommatul Kubra. Ja'atit Tom. Ini Tom panjangnya iya. Nah, nama ilmu lagi nih buat Pak Manto juga yang dengerin Pak Toto. Karena ini ternyata ketemu
mim bertasdid, ada gunahnya, ada hukum gunahnya. Jadi selain panjang alis ini 5 harokat atau 6 ketukan, 5 ketukan, ditambah 2 ketukan yang tasdid ini karena gunah. Jadi double panjang nih, ya. Panjang di to, panjang di mim. Panjang di to mad lazim musaqal kalimi karena mad tabi'i ketemu huruf bertasdid. Panjangnya mim karena mimnya bertasdid gunah. Jadi double. Ja'atil tammatul kubra. Pak Toto jangan bertanya, kenapa saya ngajarin Pak Manto nggak sedetail ini, nggak tahu kenapa. Padahal Pak Manto juga pinter ya, cuman beda keperluan kali ya, mungkin beda organ. Kalau Pak Manto tuh yang penting tamat aja gitu. Kalau Pak Toto tuh agak istilahnya, ini kenapa begini kenapa, ada apa, kenapa terus. Jadi semacam otak filosofis ya, jadi selalu bertanya. Allah itu di mana, kemana? Makanya kalau Allah kan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Kata Allah, janganlah kamu sekali-kali memikirkan tafakkaru fi khalqillah. Silahkan kamu memikirkan tentang apa yang telah kuciptakan. Maksudnya bagaimana indahnya Pak Manto, Pak Toto hidungnya ke bawah. Andaikan itu hidung ke atas, kalau pas hujan pasti masuk air. Mukanya Pak Toto sama Pak Manto sama Pak Ari sama aja mukanya segitu. Tapi kok beda-beda? Hidungnya sama di situ, nggak ada yang beda. Kali gitu Pak Manto hidungnya agak ke pinggir sedikit. Enggak, tetap sama di tengah. Bibirnya di situ tetap, matanya tetap. Tapi kok beda dengan Pak Manto, Pak Toto ini dengan Pak Ari? Itulah kuasa Allah. Tapi jangan sekali-kali kamu berpikir tentang zat Allah. Allah itu siapa? Allah itu di mana, gimana, pokoknya kata-kata itu tidak boleh. Tapi kalau filsafat kan tetap ya, karena selalu bertanya dan bertanya, tidak ada larangan untuk berbicara. Tapi kalau kita berbicara tentang Allah seperti itu, tentang zatnya, itu seperti kita berada di puncak gunung ya, di puncak gunung. Kenapa di puncak gunung? Kalau kita memahami selesai selamat, tapi kalau enggak langsung ngegebrus ke masuk neraka gitu aja. Naudzubillah. Maka jangan pernah berpikir tentang zat Allah. Silahkan berpikir tentang ciptaan Allah yang telah Allah ciptakan. Betapa indah Pak Manto, Pak Toto, nah semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Asal nggak mikirin Luna Maya Pak ya, nggak boleh. Itu bisa hilang ilmu kita, bisa luntur. Makanya itu pinter sih pinter, cuman terlalu banyak memikirkan kayak gitu kadang-kadang suka lupa. Kalau Pak Manto nempel kadang-kadang karena dia yang dilihatnya kan ceweknya kambing perempuan gitu ya, kucing perempuan gitu. Jadi tidak mengganggu stabilitas imannya dia. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu ya. Wallahu a'lam. Kemudian, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al Ini memang mirip ain ya, karena memang kecil. Dan ini penulisannya juga Pak Toto baca nggak terlalu salah. Karena memang penulisannya tuh salah. Harusnya kan ma'al tuh gitu ya. Aduh nulisnya susah. Harusnya ain itu dia ada gitu. Ada susah ya nulisnya. Ada bolongnya tengahnya. Ain tuh gitu tuh. Sebetulnya betul. Ini kan rata-rata. Tapi Pak Toto juga tidak ya, jangan menyalahkan salah tulisan ini. Karena namanya mim pasti ke bawah Pak tuh gitu tulisannya. Kalau mim ke bawah, nggak ada mim yang ke atas tulisnya nggak ada. Kalau yang ke atas itu rumahnya fa, kof, ain tuh. Jadi itu juga tuh ya. Memang harus ain tuh harusnya gini tuh. Ada segitiga dan tengahnya ada bolongnya. Ini nggak ada bolongnya tuh, ini tuh nggak ada bolongnya ya. Memang dari segi penulisan kurang bener gitu. Tapi bila dibandingkan dengan mim kan harus ke bawah gitu ya. Tapi yang tadi kalian bicarakan, saya kalau lagi kakek-kakek atau bapak-bapak ngomong gitu, saya suka dengerin gitu curhatnya. Iya, di mata saya kelihatannya Luna Maya, kok ternyata itu Mbak Iem tukang sayur gitu. Jadi salah mata. Salah mata,
Ini salah mata melihat ya. Ini ain ya Pak. Ya Pak. Iya. Aduh, Masya Iya. Allah kalau Pak Toto ngaji itu saya kok bahagia gitu ya. Bukan Iya. bukan bahagia di atas penderitaan, bukan. Tapi memang ada sesuatu hal aja. Ternyata Alhamdulillah Allah pertemukan kita di sini walaupun kita tidak pernah ketemu sebelumnya. Sampean orang mana? Sampean bukan siapa-siapa saya, tapi sampean adalah saudara seiman saya. Jadi sedih. Ayo, ini Iya. ain ya, bukan mim ya Pak ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Ya, sudah bagus, cuman kurang cepat aja. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, saya kan nyentak tuh ya. Sekarang Bapak contoh, Bapak sentak, ayo. Inna ma'al usri usra. Usra mah temannya Unyil. Yusra di sini. Usri Yusra ya, bukan usri usra. Usri Unyil nanti. Ayo Pak, ya Pak. Kayaknya Bapak dengan saya dengan Pak Manto ini periode-periode pernah nonton Unyil kita ini dulu ya. Gitu kan sebarengan kita seumur lah, beda-beda dikit gitu kan. Ayo Pak, bukan usri Yusra ya Pak ya. Sesungguhnya dalam kesusahan ada kemudahan ya Pak. Inna ma'al usri yusra. Itu padahal saya suruh nyentak ya, ternyata pas di Bapak. Berarti gitu. Jadi kadang-kadang kalau yang pendengar yang nggak tahu itu ustadznya stres kalinya bentak-bentak. Tapi ternyata saya punya pengalaman. Saya udah 30-40 tahun lebih ngajar kayak gitu. Ngajarin notabene-nya yang sepuh-sepuh lah ya. Walaupun saya bilang karena mereka waktu itu kan saya masih 25-30-an lah. Mereka 50-60 ya seperti kita sekarang. Saya selalu ngajar mereka pakai kata maaf ya Pak ya, dibentak. Oh nggak apa-apa, saya suka. Kayak Pak Manto sekarang gitu kan. Nggak apa-apa, saya suka dibentak-bentak katanya gitu. Padahal dalam hatinya mungkin kurang ajar banget nih, gue dibentak-bentak gitu, mungkin gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan yang keluar di mulutnya nggak apa-apa gitu kan. Yang ini Pak Walam. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, kufuannya ini idhar. Nah, nanti kalau oh ya Bapak udah punya ya Quran warnanya. Nanti kalau di Quran warna itu warnanya hitam. Gitu ya. Kenapa saya lebih ini kan Quran warna karena kita ini udah usia. Kalau kita terlalu banyak mikir tajwid itu baca jadi lembet. Jadi saya pengen bacanya cepet aja. Nah, nanti Bapak buka Quran, yang Qurannya itu belum dibuka ya karena sayang masih diplastikin. Itu tolong dibuka. Yang warna hitam itu dibaca apa adanya. Ini kan surat Al-Ikhlas nih Pak ya. Bapak boleh buktikan nanti. Nanti di Quran warna itu ada warnanya. Nah, walam ini hitam. Yakun, nah ini coklat. Di sini ada coklatnya. Di sini ada coklatnya. Ingat, setiap yang warna coklat itu berarti ada nyamber, ada ditahan sedikit di sini. Nah, di sini nunnya warnanya oranye, berarti nggak dibaca. Walam yakul lahu, hu-nya itu hijau. Ini panjang. Kufuan ini warnanya hitam. Ya. Bapak tolong cerna warnanya biar dibaca Qurannya biar cepet ya. Biar cepat. Saya juga alhamdulillah dengan adanya Quran warna itu membantu ya. Kadang-kadang kan ilmu tajwid juga saking banyaknya suka lupa juga. Dengan warna jadi ingat. Karena hanya kalau nggak salah hanya 5 apa 6 warna. Hitam, setiap warna hitam dibaca apa adanya. Setiap hitam, setelah hitam ada hijau, ada huruf hijau berarti huruf hitamnya jadi panjang. Atau setelah huruf hitam di atas huruf hitam ada hijau berarti jadi panjang. Gitu. Kalau ada coklat itu ditahan ya. Bisa nanti kan kalau tasdid ini kayak gini nih nyamber dan double. Kalau hitam. Tapi kalau coklat itu ada ditahannya, ada dengungnya. Nah, kemudian nanti di sini yang kayak gini ini warnanya biru. Yang warnanya biru itu 5 ketukan. Enak banget deh Pak itu Quran insyaallah ya. Jadi nanti setelah Iqra 5 tamat sebelum ke Iqra 6 Bapak kan sudah pinter tuh ya,
Mohon maaf Pak Manto ya, bila dibandingkan Pak Manto kemarin baca Quran surat pendeknya Bapak lebih menang lah gitu. Kita teruskan dulu tuh. Sebelum ke Iqra 6 teruskan dulu baca Qurannya. Tapi tolong Qurannya yang diplastikin buka. Jangan sayang lah apalah ya. Kalau memang rusak bisa beli lagi lah kan gitu ya. Gitu. Buat apa dipajang gitu ya. Kayak Pak Manto di lemarinya ada dipajang belum di kenapa nggak dibuka? Sayang, kasihan sama Pak Ari ini kenang-kenangan dari Pak Ari. Oh, yang sayang bukan begitu, dipakai kalau rusak dibeli lagi gitu. Siap. Ayo Pak. Jadi kufuan itu warna hitam ya Pak ya. Jadi ini Siap. enak, pokoknya sangat enak kalau Bapak mencerna warna itu tanpa harus hafal apa itu idgham mutamasilen, idgham mutajanisen, idgham mutakoriben, ada idgham mimi, ada idgham bigunah, ada idgham ma'al gunah, bila gunah. Yang banyak itu ternyata hanya dengan satu kata Pak. Kok satu kata? Iya, namanya idgham itu rumusnya setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya ora dibaca. Itu gitu doang Pak. Itu semua idgham tuh. Nih ya, setiap idgham itu setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya ora dibaca walaupun tidak ada warnanya. Kalau di Quran warna nanti ada warnanya. Yang nggak dibaca itu warnanya jadi oranye gitu. Jadi Siap. kalau huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Atau nanti ada tanwin. Kalau tanwin nih Pak nih, tanwin. Kalau tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya jadi dibaca satu. Apa maksudnya Pak Ari? Nah ini tanwin ini Pak, nih ya, nih kalau belajar sama Bapak lebih banyak pinternya nih ya, ilmunya gampang lah. Kalau Pak Manto kan banyak baca ya, tiap orang beda-beda ya Pak ya. Tapi tujuannya sama, saling melengkapi. Ya Pak itu. Kalau tanwin itu an in un ya Pak ya. Ini an nih Pak ya. Nih ini an Pak, yang saya lingkar ini an. Ada Pak? Ada ya? Ini patah dua an. Ini domah dua un, ini tanwin juga. Ini di bawah kasroh dua. Jadi yang namanya tanwin itu patah di atas, patahnya dua, domahnya dua, kasrohnya dua. Itu tanwin. Tanwin itu terdiri dari patah tain, kasroh tain, domah tain. Gitu. Nah kalau tanwin berhadapan dengan huruf bertasdid, tanwinnya jadi dibaca satu. Kayak ini Pak yang bawah ya nih. Ini kan yauma idin, karena ketemu huruf bertasdid, jadi dibaca satu. Yauma idil, masukin ke tasdid gitu. Yauma idil. Siap. Yauma idil lillah. Iya, begitu. Nah, jadi tanwin atau huruf mati. Huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Yakun jadi yakul. Itu banyak Pak namanya. Ada idgham mutamasilen, idgham mutajanisen, idgham mutakoriben, idgham bigunah, idgham bila gunah, hukum mati ketemu ba, itu ada ikhfa syafawi, ada ya idgham mimi. Tapi cukup dengan satu kata, setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Sudah selesai. Pak Manto tuh diam-diam dia nyatet loh. Nanti Bapak boleh tanya, dia pinter cepet. Kemarin saya tertegun, dia kan ceritanya diajarin sama Bu Warsi Ningsi yang udah ke Quran gitu ya. Gitu, dia ngajarin Iqra 6. Orang dia bacanya salah, misalnya Pak Bu Warsi Ningsi bacanya salah. Pak Manto yang ngebenerin, bukannya itu Pak Bu, bukannya Ibu dan saya geleng-geleng kepala. Oh ternyata diam-diam saya kayak kita lagi ngomong sama anak kecil kan. Kita pikir anak kecil itu nggak ngerekam, ternyata ngerekam apa yang kita katakan itu. Oh ternyata masuk ke otak gitu loh Pak. Hebat ya Pak ya. Pak Manto itu air tenang menghanyutkan Pak. Kalau Bapak air yang hanyut menenangkan. Iya. Masya Allah. Kalian ini hebat dua-duanya ya. Jadi saya selalu bentir-bentir biar kalian pada hebat. Gitu. Dan saya suka kalian tidak pernah tersinggung karena memang saya selalu menyinggung. Tapi tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain. Memang kalian kan siapa? Bukan siapa-siapa saya gitu kan. Tapi kalian adalah murid terbaik saya dua-duanya. Ayo terusin. Bismillahirrahmanirrahim.
wallahu ghaniyun Nah, hamid. yun ini karena di sini tidak ada warna, Bapak boleh juga begini. Ini dibaca apa adanya, tuh ya. Karena ketemu H. Karena di sini tidak ada tasdid, Pak. Karena di sini tidak ada tasdid ya. Sebetulnya kalau pakai warna kan tadi clear, selesai. Kalau dengan warna yang hitam itu dibaca apa adanya. Di sini tidak ada yang kayak gitunya tuh, Pak. Karena Ya. tidak ada begitu, jadi Bapak bacanya wallahu ghaniyun yun yun yun. Wallahu ghaniyun hamid gitu. Karena di sini tidak ada tasdid. Lain dengan yang bawah ini nanti ada tasdidnya, ada ditahan sedikit. Ayo Pak, ulang lagi. Bapak kurang lepas. Wallahu ghaniyun hamid. Wallahu ghaniyun hamid. Kemudian Faiza faidah. Faiza ja'atis sohoh. فإذا جاءت الصاخة. Sebetulnya Pak, walaupun tidak ada warna, kita boleh pinter juga. Kenapa? Ini ada mantobi'i itu ya, faida. Ini ada alis. Ini ada alis tuh. Oh, ada alis pokoknya mah 5 ketukan gitu ya. Namanya Ya. ini kan yang pertama namanya mad wajib mutasil, yang kedua ini mad jaiz munfasil, mad lazim musaqal kalimi. Nama boleh lupa, yang penting itu ada alis, ada bendera panjang, gitu ya. Karena menghafal kata-kata ini sepertinya gampang, sebetulnya susah loh Pak, susah kalau yang belum terbiasa, gitu. Kecuali Pak Manto sudah terbiasa ngulang, lihat dicatat, disimpan di dashboardnya, bukunya, lagi macet dilihat. Kalau Pak Manto rekaman dari saya sudah diputar. Oh sudah lagi macet. Yang lagi macetnya didengerin enggak? Ya didengerin, asal lewat juga karena ada yang namanya lewat ya lupa lagi. Wa idza ja'atis sakhah. Kemudian Wal amru yauma idzil lillah. wal amru yawma idil. Tuh Bapak udah paham ya, ini tanwin ini dibaca satu karena ketemu tasdid. Yauma idil masukin ke L gitu ya, bagus. Yauma idzil Wal lillah. amru yawma idil lillah. Kemudian yang bawah Wa kul wa wa kul wakulu barusan ngegoyang ya. Ya. Wa kulu birrizki. Bapak masih ingat rumus ini? Coba Bapak tolong ulang, Bapak cepat pinter kayaknya. Ini tolong rumus ini Bapak sampaikan ke saya. Bagaimana Nun bunyi rumusnya? Nun nggak dibaca langsung nyamber ke rok Ustaz. Nah, atau dengan bahasa lain, setiap huruf yang mati yang dipateni ketemu tasdid, maka huruf matinya jangan dibaca. Gitu. Ya. Itu ya. Setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Ini kan ketemu tasdid tuh. Gitu. Ya. Jadi mir langsung. Bahasa Bapak tadi apa? Setiap ketemu huruf mati ketemu Huruf tasdid. balik-balik. Ketemu Huruf tasdid, maka huruf mati nggak dibaca. gitu boleh. Jadi bahasa silahkan ya. Setiap ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca, boleh. Kalau bahasa saya kan setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, maka huruf matinya jangan dibaca. Ibaratnya ini Ari, ini Toto, Ada Pak Manto. ini Manto. Nggak usah pakai bapak-bapak ya, semuanya sama nih. Nih, Pak Manto, Pak, ini ada Ari, ini Toto, ini Manto. Mantonya tidur. Kita ngobrol, yang ngobrol siapa? Ya, berdua kan? Manto nggak tidur, Ari sama Toto, gitu. Kenapa? Manto ada, tapi dia tertidur. Jadi dianggap tidak ada, gitu. Dianggap tidak ada, gitu. Ada, tapi dianggap tidak ada.
Ini ada, tapi dianggap tidak ada gitu. Karena dia lagi tidur, lagi mati, mir gitu. Kan orang-orang tidur itu mati kan pada intinya. Makanya kalau orang yang bangun tidur kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Terima kasih ya Allah, segala puji untukmu ya Allah yang telah menghidupkan kembali. Gitu. Jadi jangan sombong orang mau tidur itu mau mati. Karena banyak orang yang tidur nggak bangun lagi gitu kan. Ya pada intinya dimatikan sementara cuman bangun lagi berarti hidup lagi gitu ya. Belajar Gitu ya Pak. mati. Ya. Kenapa Pak? Belajar mati. Iya iya iya. Sudah Pak terjun dari lantai 3 Pak. Sudah dan alhamdulillah selamat Pak. Alhamdulillah. Mestinya harus banyak bersyukur dia ya. Harus banyak ngaji. Harus lebih pintar daripada kita. Kita kan belum jatuh dari lantai 3. Baru saya jatuh dari tangga merosot gitu kan. Bener Pak merosot Pak ini. Memang ilmunya ini warisan dari mana Ya, itu? Sumanto. Jangan. Dari Pati Gajah Mada. Oh bisa jadi. Iya, iya hebat ya dia, masya Allah. Dari lantai 8 apa 3? 3 temennya wafat, tapi dari situ dia mencari guru. Kayak pendekar yang di Kumpu itu Pak, mencari guru. Brahma Kumbara. Ya, ya Brahma Kumbara. Sampai di Sukabumi ketemu saya gitu kan. Allahu Akbar. Indah sekali hidup ini Pak ya. Masya Allah. Allah masih memberikan waktu untuk kita bersama. Alhamdulillah. Terus Pak. Innallaha baligul amri. Nah itu ya yang tadi Pak Manto cerita. Pak Manto orang di sini nggak ada Luna Maya kok. Itu Luna Maya di sini nggak ada lamnya, kenapa jadi baligul ya? Ya. Nggak ada lam kan di sini ya? Kenapa Bapak jadi baligul? Itu efek dari grogi dan ya begitu dah, kurang latihan lah ya Pak ya. Gitu. Ibarat saya bawa mobil kemarin, orang jarang bawa gitu, mau ngerem malah jadi ngegas kayak gitu kan. Makanya saya nggak mau bawa mobil, takut saya kan. Kalau Bapak kan nggak masalah, Pak Manto nggak masalah karena udah tiap hari gitu. Tapi kalau kan saya bilang, kalau saya nggak bisa bawa mobil, saya tinggal panggil supir, bayar 200 sehari jadi. Tapi kalau baca Quran nggak bisa begitu. Itu kan. Jiwanya bos, nggak mau pakai supir. Bukan. Nggak mau nyetir, langsungnya dicupirin gitu kan. Tapi kalau kata teman saya bukan begitu. Bapak itu udah sepuh, jadi kurang apa katanya? Ya begini, jadi kurang refleks katanya itunya. Iya deh gitu. Tapi dibilang agak sepuh sama anak muda kayaknya agak entek gitu ya. Tapi padahal iya juga. Oh iya bener. Iya Pak, jadi was-was aja kayak Pak Manto baca Iqra, takut salah. Jadi takut salah itu ternyata jadi salah terus. Saya bilang makanya Pak Manto jangan takut salah biarin gitu. Bener Pak. Salah harusnya diketawain gitu. Iya emang karena bacanya kan lucu Pak. Harusnya kan innallaha baligu. Tiba-tiba dia baca innallaha baligul. Ya ketawalah. Alif lamnya dapat dari mana? Dapat gitu kan kayak gitu. Spontan memang Pak kadang-kadang ketawa itu. Karena lucu. Orang tua baca kok salah gitu kan. Tapi memang mau gimana ini orang baru belajar gitu ya. Innallaha baligu amri. Jangan ada baligul. Ayo jangan ada lamnya. Innallaha baligu amri. Amri pendek Pak. Amri. Nah ada yang panjang kan, nggak ada yang manjangin. Amri kayak orang judes ya. Kemudian bal huwa khairul lakum. Nah Bapak ketemu ya, walaupun tidak warna, ingat-ingat ya, itu rumusnya catat. Walaupun tidak warna, tuh setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu, khairul gitu. Bal huwa khairul lakum. Kemudian asyaitonu syawalalahum. udah benar, cuman kurang cepat aja. Asyaitonu, nunya pendek kan?
Itu kalau pendek jangan dipanjangin. Asyaitanu sawwalalahum. Sawwalalahum. Coba centak Pak saunya. Ayo. Bapak ada ketawa juga. Asyaitonu sawa. Sawa. Centak di saunya ya. Asyaitonu sawwalalahum. Bagus. Saya suka dengan Bapak itu cepat pinternya walaupun enggak walaupun tidak pinter bukan. Walaupun baru belajar gitu ya. Diajarin cepet. Enggak, kalau lemot lain Pak. Bapak cepat diajarin paham gitu ya. Itu saya suka. Ada yang diajarin nggak paham-paham gitu kan. Pusing kadang-kadang. Tapi itulah resiko saya ngajar. Bapak hebat. Asyaitanu sawwalalahum. Yang bawah Pak. Wa inna ya. Ya, Wa betul. inna lanahnu syafun. Tuh udah pinter cuman di shopnya aja shop digituin ya Pak ya. Jangan biasa aja. Wa inna lanahnu sofun. Sonya jangan jangan digituin ya Pak. Lagi. Ya, siap. Wa inna lanahnu sofun. Wa inna lanahnu sofun. Saya masih berharap Bapak punya waktu dengan Pak Manto, bukan ketemuan di Zoom ya, bukan ngobrol tapi belajar, gitu, saling belajar. Coba deh Pak rasakan, lain sensasinya lain, sesama teman kita, saling membenarkan, pokoknya saling belajar aja. Saya tahu Bapak sibuk tapi ya mudah-mudahan seminggu sekali gitu 1 jam apa 15 menit gitulah ada pertemuan. Selepas ngaji boleh ngobrol lah, yang penting kan hidup kita kan memang harus bergaul ya, bersosialisasi gitu. Coba deh rasakan itu, banyak sesuatu hal yang didapat dari Pak Manto nanti. Terus wallah Ya. Wallahu waliyul muttaqin. alhamdulillah udah pinter, cuman di sininya aja tah Pak. Itu karena penyakit sepuh ya, jadi kurang nyambernya. Harusnya kan wallahu waliyul, nyamber ketemu tasdid nyamber dan double, ketemu sukut nyamber dan doang. Ini ketemu tasdid nyamber dan double, ini nyamber doang. Wallah tuh ketemu tasdid nyamber dan double. Wallahu waliyul muttaqin. Pak kurang nyamber. Wallahu waliyul muttaqin. Itu yang suka saya dari Pak Manto, Pak Toto. Cepet kalau diajarin ya, walaupun besok kalian sering lupa lagi. Saya dapat ilmu dari Pak Toto. Umur kita ini udah 50 lebih, belajar susah masuknya, udah masuk cepet keluarnya. Sama cepet keluarnya. Ibu Umi selalu marah, masa cepet itu. Alladzi Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yazdu'ul yatim. Bapak kurang nyamber kesininya nih. Iya, nyamber lagi. Emang ini banyak nyamber. Ya do'ul. Ketemu tasdid nyamber dan double, ketemu sukun nyamber doang. Jadi dua-dua nyamber nih Pak. Dua nyamber. Bedanya kalau ini nyamber 2 kali, nyamber dan double, kesini nyamber doang. Ayo Pak, Bapak kurang nyamber di situ. Yuk. Allazi yad'ul yatim. Alladzi yad'ul yatim. Kemudian Innahu kana minad dallin. innahu kana minadh-dhallin. Saya yakin sebentar lagi kalau kalian pada pinter rajin, pinter banget. Nah ini Bapak tolong silaturahmi sama Pak Manto sebentar ya.
Kita Siap. ngajinya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Saya hanyalah manusia biasa, Sama-sama. tidak salah, tidak ada gading yang tidak ada retak. Pasti retak ya. Kalau ada Siap. salah, tolong dimaafkan karena itu berarti semata-mata kebodohan dan kekurangan saya. Ada yang benar, selalu itu datangnya dari Allah. Terima Ya. kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi